Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan tutorial dari pembuatan sistem ERP pada warung Mamake. Nah, untuk software ERP yang saya gunakan yaitu Odoo 12. Nah, setelah mendownload software Odoo 12 nanti akan tampil pada layar Anda seperti ini. Nah, sebelum itu kita ketik dulu emailnya. Di sini sudah saya ketik dan kata sandinya. Langsung saja login masuk. Nah, pada tampilan awal setelah masuk ke dalam Odoo 12 nanti akan tampil seperti pada layar Anda, seperti yang ada di sini. Nah, untuk modul yang digunakan untuk pembuatan sistem ERP pada warung Mamake yaitu modul produksi, modul persediaan, dan modul POS atau Point of Sales. Nah, kita langsung masuk ke bagian modul produksi. Nah, nanti akan tampil seperti ini untuk pembuatan atau modul produksi sendiri digunakan untuk membuat bahan baku ke dalam sistem ERP yang nanti akan dibuat. Nah, kita langsung masuk ke bagian produk. Nah, bisa dilihat sendiri ini bagian produknya, tampilannya itu seperti ini. Kalau untuk membuat sebuah produk atau part yang nanti akan digunakan di warung Mamake, itu kita atau saya menggunakan atau mengklik buat. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Untuk nama produk nanti bebas seperti apa, nanti tinggal dinamakan saja semisal ayam potong. Nah, nanti kalian tulis di sini ayam potong. Nah, untuk foto bisa kalian tambahkan itu seperti apa fotonya sesuai dengan produk yang kalian buat. Nah, di sini saya unchecklist karena produk atau bahan produk yang dibuat itu adalah bahan baku, yang artinya bahan baku itu tidak dijual. Nah, bahan baku itu nanti akan diproses dan akan diproduksi menjadi sebuah makanan atau menu yang tersedia nanti di warung Mamake. Nah, untuk tipe produknya itu saya menggunakan produk konsumsi. Produk konsumsi itu artinya adalah produk tersebut habis digunakan pada saat proses produksi dan tidak ada sisa. Untuk kategori produk, saya memilih all, referensi internal saya kosongkan, barcode saya kosongkan, harga jual karena bahan baku itu tidak dijual, saya klik 0 karena tidak dijual, pajak pelanggan saya tiadakan, modal itu di sini kita sesuai dengan harga dari si produk tersebut. Jadi nanti untuk membeli bahan baku tersebut kita perlu dana berapa sih? Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam modal. Untuk varian nanti bisa kalian tambahkan atributnya itu seperti apa sesuai dengan produk atau bahan baku yang diperlukan. Nanti bisa ditambahkan atributnya itu apa saja. Nah, untuk persediaan di sini ada operasi, terus di bawahnya ada tipe rute. Rute di sini kita akan menggunakan produksi, terus make to order itu digunakan untuk proses pengiriman bahan baku atau bahan baku dari kita nih dikirim ke supplier lain atau ke tempat lain, distribusi lain lah. Istilahnya saluran distribusi. Nah, untuk logistiknya ini bisa dilihat sendiri. Di sini ada berat. Nah, berat dari bahan baku itu berapa? Terus volume dari bahan baku itu berapa? Semisal saya ingin membuat bahan baku itu karena warung Mamake adalah warung masakan atau menu-menu makanan. Semisal saya ngambil ayam potong. Ayam potong itu kan
adanya berat ya, berarti dia makanya kilogram. Nah, berarti kalian nanti pilih itu, kalian ketikkan saja berapa kilogram untuk membuat menu atau masakan di warung Mamake. Nanti kalian ketik saja di sini berapa perlunya. Untuk volume tidak usah diisi, tidak apa-apa, tapi yang berkaitan dengan cairan atau bahan baku yang bentuknya cair itu pasti menggunakan volume. Nah, nanti kalian bisa konversi sendiri. Ini untuk pelacakan. Pelacakan ini saya milih yang tidak dilacak. Terus untuk lead time produksi itu adalah saat kita memesan bahan baku ke supplier, itu waktu pengirimannya berapa lama. Nah, karena tipenya di sini adalah warung Mamake, jadi dia itu saat memesan bahan baku atau produk ke supplier itu langsung dikirim pada hari itu juga. Nah, jadi untuk lead time-nya sendiri saya pilih 0. Nah, setelah selesai dibuat, nanti kalian klik simpan. Sebelumnya saya sudah membuat beberapa bahan baku atau part yang dibutuhkan. Di sini ada yang potong. Nah, nanti setelah kalian mengkrit data bahan baku ke modul produksi, nanti tampilannya adalah seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Untuk harga jualnya adalah 360.000. Nah, harga jualnya itu didapat dari yang tadi loh, yang harga saat membeli bahan baku tersebut. Tapi sepertinya saya salah mengkrit datanya di sini. Jadi yang benar itu adalah modalnya seharusnya. Nah, nanti kalau misalnya terjadi kesalahan dalam pembuatan produk atau dari sisi informasinya, nanti bisa kalian sunting sendiri di sini. Nah, untuk persediaan bisa dilihat rutenya itu produksi, litamnya 0, beratnya itu 12 kg, dan sebagainya. Varian di sini tidak saya isi. Next, setelah pembuatan produk, kita masuk ke daftar kebutuhan material. Nah, nanti di sini material apa saja sih yang digunakan untuk membuat makanan tersebut atau menu tersebut. Nah, di sini untuk membuat daftarnya kita klik buat. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Untuk produk nanti kalian isi produknya itu seperti apa. Semisal di warung Mama kayak itu ada produk ayam bakar. Nah, nanti kalian ketik di sini ayam bakar. Nah, varian produk ini tidak saya isi, terus kuantitas itu adalah 1, referensi itu tidak ada, boom saya gunakan itu adalah produksi produk saat ini. Nah, di bawahnya ini komponen itu bahan apa saja sih yang diperlukan untuk membuat makanan tersebut atau produk tersebut. Nah, nanti bisa kalian tambahkan. Itu seperti bill of material dari pembuatan kursi semisal itu. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk membuat kursi? Nah, di sini nanti kalian bisa tulis di bagian komponen. Lain-lain tidak saya isi. Nah, setelah membuat atau meng-create daftar kebutuhan material, nanti kalian klik simpan. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Akan tampil di bagian daftar kebutuhan material. Sebelumnya saya juga sudah membuat sebuah daftar kebutuhan material, itu adalah ayam bakar. Nah, seperti ini tampilannya kalau misalkan sudah jadi. Nah, kuantitas sendiri adalah kalian butuh berapa banyak sih untuk membuat masakan tersebut. Nah, tadi kan semisal ayam potong itu saya
menaruh beratnya adalah 12 kilogram. Maka itu kuantitasnya adalah 1. Kalau semisal di sini kan saya membuatnya 0,5, berarti ayam yang digunakan adalah 6 kilogram. Seperti itu untuk kuantitas. Nah, kalau semisal ada kesalahan lagi dalam pembuatan daftar kebutuhan material, nanti kalian klik sunting. Nah, selesai membuat daftar kebutuhan material, berarti untuk modul produksi, untuk pembuatan sistem ERP pada warung Mamake, sudah selesai atau sudah sampai di sini untuk pembuatan modul produksinya. Nah, setelah dari modul produksi, kita akan lanjut ke modul persediaan. Nah, untuk modul persediaan tampilannya adalah seperti ini. Ada penerimaan, order pengiriman, receipt, delivery order, penerimaan, order pengiriman, manufacturing, produksi, produksi lagi, dan order post. Nah, tapi dari sekian banyak menu yang dipilih atau yang ditampilkan dalam modul persediaan, yang kita pilih adalah order pengiriman yang ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini pada layar Anda. Untuk order pengiriman, pembuatan order pengiriman itu kita buat baru, klik buat. Nah, akan tampil seperti ini. Untuk rekanan sendiri itu adalah supplier tempat Anda membeli bahan baku tadi yang telah kalian cantumkan di daftar kebutuhan material. Tipe operasi di sini adalah your company, itu adalah perusahaan Anda, karena di sini adalah perusahaannya itu warung Mamake, jadi yang menjadi perusahaannya adalah warung Mamake. Tanggal terjadwal, dokumen, sumber, ini bisa kalian biarkan saja seperti ini. Nah, untuk operasinya itu bisa tampil pada layar Anda di sini. Produknya itu produk apa saja sih yang kalian pesan dari supplier tersebut, nanti bisa kalian tambahkan di sini. Informasi tambahan itu bisa kalian isi sesegera mungkin kebijakannya atau ketika semua produk mau siap. Nah, karena di warung Mamake adalah tipenya kalau misalnya tidak ada bahan baku, maka produksi itu tidak berjalan, maka pengirimannya itu harus sesegera mungkin dong. Nah, berarti kita akan menggunakan sesegera mungkin. Nah, prioritas itu bisa kalian isi, bisa kalian tidak. Isi nggak apa-apa. Nah, ini catatan untuk si suppliernya nanti pada saat pengemasan dan pengiriman nanti. Nah, setelah kalian membuat order pengiriman, nanti bisa kalian klik simpan. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat order pengiriman dari rekanan supplier. Semisal ini ada di warung bumbu. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Berarti kalau misalnya sudah seperti ini tampilannya, berarti bahan baku tadi sudah tersedia di warung Mamake dan sudah diproses untuk menjadi sebuah menu masakan di warung Mamake. Bisa kalian lihat di sini, tampilan di sini. Itu ada rancangan, rancangan itu seperti sebelumnya yang belum diproses. Terus ada menunggu, di sini menunggu dikirim dari supplier. Terus di sini ada siap, berarti artinya bahan baku telah tiba di warung Mamake dari supplier atau telah dikirimkan dari supplier. Nah, setelah selesai, kita bisa cetak bukti order pengirimannya. Nah, nanti akan terunduh otomatis. Tampilannya sendiri untuk bukti order pengirimannya adalah seperti ini. Nah, berarti untuk modul persediaan setelah kita mencetak bukti order pengiriman itu telah selesai kita gunakan.
Yang perlu diingat lagi adalah semisal bahan baku tersebut tidak dipesan oleh satu supplier saja, tapi ada beberapa supplier. Berarti nanti kalian buat sendiri sebanyak supplier itu berapa. Jadi untuk pembuatan order pengirimannya ini, berapa sih supplier yang dipesan untuk mendatangkan bahan baku. Nah, nanti kalian buat saja order pengirimannya itu seperti apa, sesuai dengan jumlah suppliernya. Nah, next setelah modul persediaan, kita masuk ke modul POS atau Point of Sales. Nah, tampilannya itu seperti ini. Maka kita langsung klik lanjutkan. Nah, setelah itu tampilan seperti ini, kita langsung masuk ke bagian makanan. Kita langsung pilih saja seperti ini. Kita kalau ingin merubah unit, berarti kita klik saja semisal tempe goreng. Mereka si konsumen memesan 20, ya kita bisa ubah menjadi 20. Atau misalnya ada terjadi kesalahan, kita bisa berubah menjadi 1. Nah, untuk pelanggannya sendiri bisa kalian create kalau semisal tidak tersedia di sistemnya, itu bisa kalian tulis saja di sini. Kalau misalnya sudah ditulis, bisa kalian save, nanti bisa kalian gunakan. Nah, sebelumnya saya sudah meng-create sebuah pelanggan, yaitu adalah Buyung. Kita klik saja untuk konsumennya, yaitu Buyung. Next. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Nah, sebelum itu kita klik dulu tas. Nah, di sini tuh jatuh tempo adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh si Buyung. Sedangkan yang ditenderkan adalah berapa sih uang yang dikeluarkan oleh Buyung. Semisal si Buyung membayar 35.000. Nah, berarti nanti kembaliannya atau uang sisa dari pembayarannya itu adalah sebesar 900. Nah, setelah ini dirasa mencukupi, nanti bisa kalian validasi. Nah, maka akan tampil resi seperti ini atau kwitansi seperti yang tertera pada layar. Nah, nanti kalian bisa klik cetak resi dan selanjutnya melakukan order berikutnya dari konsumen yang berbeda. Sekian dari saya untuk proses pembuatan atau tutorial dari sistem ERP pada warung Mamake. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.